Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Sevilla melaju ke final Liga Eropa setelah mengalahkan Manchester United 2-1 di Stadion Carling pada hari Senin 17 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Luuk de Jong jadi pahlawan kemenangan Sevilla. Pada babak pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Manchester United unggul terlebih dahulu lewat sepakan penalti Bruno Fernandes di menit ke-9. Paul Pogba dan kawan-kawan diberikan penalti lantaran Marcus Rashford dijegal Diego Carlos. Sevilla merespon kebobolan itu pada menit ke-26 lewat gol balasan Suso yang memanfaatkan umpan mendatar Sergio Reguilon. Di awal babak kedua, Mason Greenwood nyaris membawa Manchester United unggul. Setelah menerima umpan terobosan Fernandes, tendangan kaki kanan Greenwood masih membentur paha kanan Bono. Serangan bertubi-tubi Manchester United di menit ke-50 juga belum bisa menggetarkan gawang Sevilla. Dimulai dari tendangan Martial yang ditepis Bono. Sesaat kemudian giliran sepakan Fernandes di blok pertahanan lawan dan berbuah sepak pojok. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer memiliki banyak peluang gol di babak kedua. Akan tetapi penyelesaian akhir barisan penyerang mereka tidak maksimal. Anthony Martial memiliki 2 kali peluang yang bisa diblok Bono pada menit ke-52 dan juga 53. Keasyikan menyerang membuat Manchester United kehilangan konsentrasi dan sektor pertahanan. Victor Lindelof dan juga Aaron Wan-Bissaka gagal mengawal pergerakan pemain pengganti Luuk de Jong. De Jong yang bergerak dari belakang tanpa kesulitan menempatkan bola ke gawang Manchester United setelah menerima assist Jesus Navas di menit ke-78. Pada sisa pertandingan, Manchester United kesulitan membongkar pertahanan Sevilla. Kondisi itu berbeda dengan awal-awal babak kedua di mana lini serang Manchester United begitu agresif. Dengan hasil ini, Manchester United otomatis gagal untuk meraih trofi Liga Eropa musim ini. Tottenham Hotspur coba bajak buruan Manchester United. Aksi pembalasan nampaknya akan dilakukan oleh Jose Mourinho kepada mantan timnya. Manchester United pada bursa transfer kali ini, buruan dari setan merah kemungkinan bakal berpaling ke Tottenham Hotspur. Pelatih berusia 57 tahun ini pun bisa saja mendatangkan Jack Grealish, pemain incaran Manchester United sesuai ucapan Jamie O'Hara. Jack Grealish mampu menampilkan musim terbaik sehingga bakal menjadi amunisi hebat bagi Spurs. Seharusnya dia didatangkan saat masih berharga murah. Saya tidak tahu apakah Spurs punya uang. Yang jelas mereka harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu, ucap legenda Tottenham Hotspur tersebut. Saya pikir sudah saatnya dia menjadi pemain timnas Inggris yang patut diperhitungkan dengan cara bergabung dengan klub yang bisa berada dalam posisi 6 besar. Harganya mungkin tidak akan berkisar 80 juta pound sterling atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Tentu itu sangat sepadan dengan performanya suatu saat nanti, ungkap O'Hara. Manchester United sendiri berencana untuk mendapatkan jasa Jack Grealish sejak tampil gila pada paruh musim kedua kompetisi Liga Inggris. Akan tetapi mereka kini bisa saja gagal mengamankan jasa playmaker Aston Villa tersebut. Seperti yang sudah diketahui, memasuki bursa transfer musim panas, mereka gagal mendapatkan Jadon Sancho karena tidak mampu membayar bandrol seharga 108 juta pound sterling atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Melihat akan ketidaksigapan Manchester United, bisa saja Jose Mourinho akan lebih cepat untuk menggait Grealish pada bursa transfer kali ini. Tentu saja demi bisa melakukan hal tersebut, Tottenham Hotspur wajib menjual beberapa nama pemain untuk dibayarkan ke Aston Villa. Tekanan di musim pertamanya bersama Manchester United. Harry Maguire bicara tentang ekspektasi dan musim pertamanya sebagai pemain Manchester United. Dia mengaku belum maksimal, tetapi yang terpenting adalah bagaimana bisa terus berkembang. Maguire didatangkan Manchester United dari Leicester City pada musim panas lalu. Dia adalah bagian dari proyek revolusi squad yang diusung oleh Gunnar Solskjaer. Saya kira ada tekanan bermain untuk klub manapun. Ketika Anda bermain di level tertinggi, Anda bakal merasakan bermain di klub manapun, ungkap Maguire. Jelas, Manchester United merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Jika bukan yang terbaik ketika Anda bermain untuk Manchester United, Anda harapkan bisa memenangi setiap pertandingan. Setiap kebobolan Anda jadi pusat perhatian dan juga diperhatikan.
Bagi saya itulah hal terbesar yang saya hadapi setelah bergabung dengan klub ini. Saya tahu saya harus bisa mengatasinya. Sejauh ini saya merasa sudah mengatasinya dengan baik, sebab jelas bakal ada masa-masa yang sangat baik untuk klub tersebut. Tetapi jika akan ada masa-masa menyulitkan, akan ada masa-masa di mana saya seharusnya bisa bermain lebih baik untuk mencegah kebobolan kami. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana saya bisa kembali, bagaimana saya belajar, lalu bagaimana saya untuk berkembang, ungkap Harry Maguire. Disejajarkan dengan Eric Cantona. Semenjak bergabung dari Sporting Lisbon di bulan Januari kemarin, Bruno Fernandes langsung memberikan dampak besar bagi Manchester United. Dia membuat banyak gol dan assist bagi Setan Merah sehingga mereka berhasil bangkit di paruh kedua musim ini. Beberapa pandit dan juga fans Manchester United sangat terkesan dengan dampak yang diberikan Fernandes. Mereka menilai sang playmaker memberikan dampak yang hampir sama besar saat Eric Cantona bergabung dengan Manchester United tahun 92 silam. Ketika dimintai pendapatnya mengenai hal tersebut, lalu Fernandes pun menjawab, "Saya pribadi sangat senang ketika nama saya dibicarakan dengan nama besar seperti Eric Cantona," ujar Fernandes. Fernandes pribadi menolak anggapan jika dia sudah berada di level yang sama dengan level Cantona saat berada di United. Dia menilai dia masih harus mengembangkan permainannya untuk bisa dianggap setara dengan striker legendaris Manchester United itu. Bagi saya, Cantona adalah pemain yang begitu luar biasa untuk klub ini. Saya harus bermain dengan jauh lebih baik untuk bisa dibandingkan dengan dirinya. Bermain untuk Manchester United berarti kami berjuang untuk memenangkan trofi. Saya bergabung dengan klub ini untuk memenangkan banyak trofi juara. Manchester United dan Manchester City berebut pemain ini. Dua klub raksasa Liga Inggris, Manchester United dan Manchester City, tidak cuma saling sikut di lapangan. Keduanya kini sedang berebut wonderkids asal Prancis. MU dan City sama-sama meminati Ryan Aït-Nouri. Pemuda 19 tahun itu tampil menjanjikan bersama Angers. Pencari bakat Manchester United dan juga Manchester City pun tertarik untuk merekrut Aït-Nouri dalam waktu dekat ini. El Equipe melaporkan Angers siap melepaskan Aït-Nouri dengan harga relatif mahal, 30 juta euro di musim panas 2020. Angers menaikkan bandrol Aït-Nouri setelah tahu Manchester United dan Manchester City berminat. Aït-Nouri merupakan salah satu bek berbakat milik Prancis. Dia berposisi sebagai bek kiri. Aït-Nouri tampil 17 kali di Ligue 1 Prancis sebelum dihentikan pandemi COVID-19. MU dan City cukup serius menginginkan Aït-Nouri. Kedua klub sudah mengajak Aït-Nouri untuk melihat-lihat markas latihan di Inggris pada pekan lalu. MU dan Manchester City harus bergerak cepat jika menginginkan Aït-Nouri. Pasalnya AS Monaco juga mengintip peluang merekrutnya musim panas ini. Monaco punya track record yang sangat ciamik dalam mengembangkan pemain-pemain muda. Ungkap saja seperti Kylian Mbappe, Thierry Henry, Anthony Martial, hingga David Trezeguet merupakan pemain muda yang bersinar bersama AS Monaco. Dan Henderson berambisi untuk menyingkirkan David De Gea dari Manchester United. Kiper Sheffield United Dan Henderson mengincar posisi sebagai kiper nomor 1 Manchester United setelah dirinya kembali dari masa pinjaman untuk Liga Inggris musim 2020-2021 mendatang. Manchester United tengah dihadapkan pada pilihan sulit terkait penjaga gawang muda mereka Dan Henderson soal masa depannya di Old Trafford. Seperti diketahui, Dan Henderson yang dipinjamkan ke Sheffield United mampu tampil impresif. Daily Mail mengabarkan Manchester United bersedia menawarkan kontrak baru dengan menaikkan gaji per pekannya yang sekarang hanya 60.000 euro untuk membuktikan keseriusan klub kepada dirinya. David De Gea menjadi sorotan di penghujung musim lalu. Kiper asal Spanyol itu melakukan terlalu banyak kesalahan dan sejumlah pertandingan baik di Liga maupun Piala FA yang merugikan tim. Saya mestinya menjadi sosok pelatih yang paling bahagia di dunia dengan situasi di posisi kiper saat ini. Sergio Romero, David De Gea, dan juga Dan Henderson adalah 3 kiper top, ungkap Ole Gunnar Solskjaer. Liga Eropa menunjukkan bagaimana pentingnya Sergio Romero untuk kami dan juga David De Gea selalu menunjukkan performanya. Kita lihat apa yang akan kami lakukan ke depannya. Tutup dari Ole Gunnar Solskjaer. Dengan kembalinya Henderson, bola panas kini berada di tangan Manchester United. Romero yang berstatus kiper Setan Merah di kompetisi non-liga tentunya tidak mau menjadi pilihan ketiga di belakang Dan Henderson dan juga David De Gea. Hal ini memaksa Setan Merah untuk menjual salah satunya. David De Gea pun menjadi nama yang paling santer dilepas menyusul buruknya performa yang dia miliki sepanjang musim lalu. Kepergian David De Gea juga akan memberikan keleluasaan untuk Dan Henderson penjaga gawang nomor 1 Manchester United musim depan.